Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Tata Letak. Perkenalkan, nama saya Desi Purwanda selaku moderator dari kelompok 7. Dan kedua teman saya yang di sebelah kanan saya atas nama Melani dan di sebelah kiri saya atas nama Adwil. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh saudara Adwil. Strategi tata letak layout. A. Definisi tata letak. Tata letak layout adalah susunan letak fasilitas operasional perusahaan baik yang ada di dalam bangunan maupun yang ada di luar. Layout yang tepat menunjukkan ciri-ciri adanya penyesuaian tata letak fasilitas operasional terhadap jenis produk dan proses konversi. Pentingnya perencanaan layout disebabkan beberapa hal, yaitu untuk manufaktur. 1. Terjadinya perubahan desain produk secara menerus untuk membuat produk baru. 2. Kemungkinan pergantian fasilitas yang harus selalu baru. 3. Setiap perubahan fasilitas akan menciptakan perubahan kondisi kinerja yang tidak selalu menciptakan kepuasan atau kemungkinan terjadinya kecelakaan dalam proses konversi. Nomor 4. Perpindahan lokasi pemasaran. Dan untuk alasan penghematan dan pengirim atau pelayanan yang cepat dan baik. Untuk usaha jasa. 1. Karena tuntutan pelayanan yang prima dari pelanggan, sehingga harus disesuaikan di dalam usaha, memenuhi kepuasan pelanggan. 2. Perubahan layout dapat menciptakan persepsi pelanggan bahwa perusahaan memperhatikan pelanggannya, ataupun merupakan gambaran bonafiditas perusahaan. Nomor 3. Tuntutan pelanggan menginginkan layanan paling cepat dengan mutu yang tinggi, sehingga layout harus mendukung sistem layanan tersebut. Nomor 4. Perilaku pelanggan yang terus berubah harus diikuti perusahaan dengan melakukan perubahan layout secara berkelanjutan. Bagian B. Tujuan perencanaan tata letak. Tujuan perencanaan layout atau tata letak yang baik yaitu: 1. Memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. 2. Meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. 3. Mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. 4. Meminimumkan hambatan pada kesehatan. 5. Meminimumkan usaha membawa bahan. C yaitu keputusan strategi layout. Untuk memutuskan strategi layout yang perlu diperhatikan dari desain layout yang diikuti oleh usaha. Yang pertama yaitu 1. Pemanfaatan secara maksimal ruangan atau tempat, mesin-mesin dan peralatan serta pekerja. Yang kedua yaitu pengembangan arus informasi, bahan baku dan sumber tenaga kerja. Yang ketiga yaitu menjaga perubahan moral pekerja, menjaga kondisi pekerja yang kondusif. Yang keempat yaitu mengantisipasi perubahan interaksi dan pelanggan. Kelima yaitu fleksibel atau bagaimana layout yang Anda sekarang harus siap untuk berubah. D yaitu jenis-jenis operasional. Sistem operasional baik untuk manufaktur atau usaha yang dapat dikelompokkan menjadi 3. Dasar operasional berdasarkan tingkat standarisasi produk dan jumlah output. Yang pertama yaitu operasional berkesinambungan atau continuously, yaitu merupakan operasional konversi yang ditandai dengan jumlah produk yang sangat besar, mesin dan fasilitas peralatan yang digunakan memiliki kekhususan menggunakan pada modal. Secara umum arus modal tidak terganggu serta perubahan schedule produk tidak banyak, kecampuran produk tidak banyak, disertai dengan standarisasi yang dibuat berdasarkan persediaan. Yang kedua yaitu operasional terputus-putus atau intermittent, yaitu operasional konversi intermittent adalah ciri-ciri bahwa jumlah produk tidak banyak, mesin dan fasilitas peralatan bersifat umum, penggunaan pada karya disertai arus produk yang terputus-putus, schedule sering berubah-ubah, produk campurannya dan dibuat berdasarkan pesanan.
Yang ketiga yaitu operasional jasa atau service operation, yaitu usaha jasa yang pada umumnya menggunakan padat karya, atau dengan demikian operasional usaha jasa lebih tergolong pada operasional intermittent. Tipe layout, tipe dasar layout adalah tempat atau bentuk dari mekanisme suatu perusahaan, apakah bengkel, pabrik, maupun usaha perbankan. Pertama, layout yang berorientasi proses atau process oriented layout digunakan jika arus kegiatan konversi untuk semua produk yang dihasilkan tidak terstandarisasi, seperti halnya dengan ditemukan di pabrik yang menggunakan proses intermittent. Yang kedua, layout berorientasi produk atau product oriented layout digunakan jika sebuah produk terstandarisasi proses produksinya. Pada umumnya, proses dihasilkan dalam jumlah yang besar dan merupakan ciri proses yang kontinu. Tiap produk memerlukan urutan operasional yang sama dari awal sampai akhir. Di dalam layout jenis ini, mesin-mesin dan perlengkapan pabrik disusun berdasarkan urutan operasi proses produksi yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Ketiga, layout tetap atau fixed position layout. Layout tetap diperlukan jika alasan ukuran, bentuk, dan ciri-ciri lainnya yang pemindahan produknya tidak mungkin dikerjakan. Dalam layout tetap, produknya tinggal tetap di suatu tempat, sehingga alat-alat dan perlengkapan serta para pekerja yang terampil yang dibawa ke tempat produk. 4. Layout retail. Pengalokasian tata letak mengikuti selera pelanggan atau diusahakan agar dapat memberi kesegaran dan daya tarik bagi pelanggan. Yang kelima, layout gudang atau warehouse layout. Layout gudang sangat penting diperhatikan dengan tujuan untuk penanganan dan pengendalian barang dapat dilakukan secara baik, sehingga tidak ada barang yang rusak atau tertunda pengeluarannya. Prinsip dasar tata letak atau layout. Prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan layout adalah 1. Integrasi secara total terhadap faktor-faktor produksi, sehingga dalam tata letak fasilitas pabrik diperlukan secara terintegrasi dari semua faktor yang mempengaruhi proses produksi menjadi satu organisasi yang besar. Yang kedua, jarak pemindahan bahan paling minimum. Waktu pemindahan bahan dari satu proses ke proses yang lain dalam industri dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak perpindahan. Yang ketiga, memperlancar aliran kerja. Diupayakan untuk menghindari gerakan balik atau backtracking, gerakan memotong, cross movement, dan gerak macet, congestion. Dengan kata lain, material diusahakan bergerak terus tanpa adanya interupsi oleh gangguan jadwal kerja. Yang keempat, kepuasan dan keselamatan kerja, sehingga memberikan suasana kerja yang menyenangkan. Yang kelima, fleksibilitas, yaitu dapat mengantisipasi perubahan teknologi, komunikasi, dan kebutuhan konsumen. Manfaat layout pabrik. Manfaat layout pabrik diantaranya adalah: yang pertama, meningkatkan jumlah produksi, sehingga proses produksi berjalan lancar, yang berimpas pada output yang besar, biaya dan jam tenaga kerja serta mesin minimum. Yang kedua, mengurangi waktu tunggu, artinya terjadi keseimbangan beban dan waktu antara mesin yang satu dengan mesin yang lainnya, sehingga itu juga dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu. 3. Mengurangi proses pemindahan bahan dan meminimalkan jarak antara proses yang satu dengan yang berikutnya. Yang keempat, hemat ruang karena tidak terjadi penumpukan material dalam proses dan jarak antara masing-masing mesin berlebihan sehingga akan menambah luas bangunan yang tidak dibutuhkan. Yang kelima, mempersingkat waktu proses, jarak antar mesin pendek atau antara operasi yang satu dengan yang lain. Yang keenam, efisiensi penggunaan fasilitas, pendayagunaan elemen produksi, yaitu tenaga kerja, mesin, dan peralatan.